Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Kang Denny 76. Dan sahabatku, setiap hari mungkin kita disuguhi berita-berita tentang kematian seseorang. Bahkan mungkin ada di antara salah satu keluarga kita, apakah ayah, ibu, anak, adik, ataupun siapapun yang kita cintai, ternyata dipanggil oleh Allah SWT menemui ajalnya dan sudah sampai pada waktunya untuk kembali kepada Allah. Nah, tentu secara manusiawi kita akan merasakan sebuah kepedihan, sebuah kehilangan, sebuah rasa duka, dan itu merupakan sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Karena ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, maka itu seolah-olah ada sebuah kenikmatan yang direnggut. Padahal hakikatnya ketika kita memahami di dalam pemberitahuan Allah, kabar dari Allah, salah satunya di surat Al-Mulk, ada satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di situ dinyatakan bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwa Allah itu yang menciptakan kematian. Allah itu yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita semua, apakah dengan kematian seseorang itu, dengan kematian seseorang yang kita cintai itu, apakah kita itu masih bisa melaksanakan amal yang terbaik? Apa yang maksud dengan amal yang terbaik di sini adalah bersabar. Bersabar dengan apapun yang kita rasakan berupa kepedihan, kesedihan. Meninggalnya seorang ayah, meninggalnya seorang ibu, meninggalnya seseorang yang kita cintai itu adalah sebuah kepedihan. Tapi pada hakikatnya itu adalah sebuah ujian dari Allah. Apakah kita mampu bersabar ketika menghadapi seperti itu? Apakah kita mampu untuk tabah untuk menghadapi semua itu? Rasulullah SAW ketika beliau kehilangan putra tercintanya yaitu Ibrahim karena wafat, sudah tiba ajalnya, beliau mengatakan bahwa air mata boleh bercucuran, hati boleh pedih, tetapi mulut ini tetap harus dijaga. Artinya apa? Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang seolah-olah menjadi ketidakridhoan kita terhadap takdir dari Allah SWT. Jangan sampai mengatakan sesuatu kalimat, ucapan yang bahkan bisa menjadi kekufuran bagi kita. Karena tidak ridho dengan takdir, suudzon kepada Allah, itu adalah sebuah kekufuran. Maka Rasulullah mewanti-wanti kita untuk tetap menjaga lisan kita, untuk menjaga ucapan kita dari mengatakan sesuatu yang tidak pada mestinya ketika kepedihan, duka, kesengsaraan itu menimpa. Sahabatku, itulah salah satu hikmah ya dari ayat yang tadi dibacakan di surat Al-Mulk. Bukan hanya kematian, tetapi juga kehidupan. Dalam bahasa lain, bahwa kehidupan itu adalah kebahagiaan, kematian itu adalah kedukaan. Jadi bahagia dan duka, atau suka dan duka itu merupakan sebuah ujian dari Allah SWT. Ketika kita mendapatkan suka, kebahagiaan, maka ujiannya adalah kita mampu nggak bersyukur dengan semua itu. Ketika kedukaan, kesedihan, kepedihan itu datang menghampiri kita, baik berupa apapun, kehilangan yang lainnya, maka di situ ujian juga. Ujiannya apa? Ujian sabar. Maka ketika kita bisa melaksanakannya, dan semoga kita diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk mempunyai dua sikap ini, yaitu sabar dan syukur, maka ini menjadi sebuah hal yang dipuji oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwa sungguh ajaib urusan kaum mukminin itu.
ketika ditimpa duka dia mampu untuk bersabar, ketika dia suka, dalam keadaan suka, bahagia, dia mampu untuk bersyukur. Semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan juga buat sahabat semua, untuk menjalani kehidupan ini, bahwa kita memandang persepsi kita bahwa kebahagiaan dan kesedihan itu adalah dua-duanya ujian dari Allah SWT untuk meningkatkan amal kita, meningkatkan keimanan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.